Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Auliana Syafriana dari kelas 5D akan mempresentasikan hasil kerja saya mata kuliah Ekologi Administrasi Negara. Materi yang pertama, upaya pengembangan etika lingkungan. Yang pertama, 1. Penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Misi mulia untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem di tengah-tengah tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan pembangunan adalah masalah yang sulit. Upaya ini tidak cukup dengan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran. Pada tahap awal perlu adanya landasan yang kuat dalam upaya menjaga lingkungan. 2. Penetapan sikap untuk memerhatikan lingkungan. Pemerintahan melalui programnya menetapkan sikap dasar yang sangat memerhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Presiden nomor 27 tahun 1975, dibentuk Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam. Tugas panitia ini adalah menelaah secara nasional pola-pola permintaan, persediaan, serta perkembangan teknologi, baik masa kini maupun masa yang akan datang. 3. Pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 atau UULH perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Undang-undang baru ini diundangkan pada tanggal 19 September 1997, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disingkat Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU-PLH. 4. Kebijakan berwawasan lingkungan. Berkaitan dengan alam, manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri. Manusia dikaruniai akal budi yang dititahkan untuk menguasai dan memerintah subsistem lain dan dalam keseluruhan ekosistem sehingga sering bertindak sewenang-wenang. Manusia pada akhirnya menjadi agresor yang predator yang sangat mengerikan. Ia menganggap alam sebagai lawan yang harus ditundukkan dan diperbudak untuk memuaskan segala keinginan dan nafsunya. 5. Membangun etika lingkungan baru. Beberapa rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan yaitu sebagai berikut. A. Manusia harus menghormati alam. Manusia tidak hanya melihat alam sebagai sesuatu yang berguna baginya, tetapi juga memiliki nilainya sendiri. B. Manusia harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab khusus terhadap lingkungan lokal sendiri, agar lingkungan bersih, sehat, dan alamiah. C. Manusia merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. D. Solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. E. Etika lingkungan hidup baru memuat larangan keras untuk merusak, mengotori, dan meracuni, mematikan, menghabiskan, menyia-nyiakan, dan melumpuhkan sebagian atau keseluruhan. F. Perlu dikembangkan prinsip proporsionalitas. Pembangunan pasti akan mengubah atau merusak lingkungan, baik sedikit maupun banyak. G. Prinsip pembebanan biaya pada penyebab. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pihak tertentu akan menyebabkan kerugian bagi seluruh masyarakat. Dan yang kedua, mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Ada beberapa pendekatan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pola pendekatan filosofis. Dalam perspektif pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia dipandang sebagai subjek dan objek pembangunan. Dikatakan subjek pembangunan karena ia merupakan pelaksana pembangunan. Adapun dikatakan objek pembangunan karena sasaran hasil pembangunan pada hakikatnya untuk kepentingan manusia. Pada dasarnya, tujuan pembangunan adalah tercapainya standar kesejahteraan yang adil dan merata bagi hidup manusia.
Seiring dengan tujuan tersebut, untuk membantu manusia sebagai pelaku pembangunan yang berwawasan lingkungan, psikologi lingkungan merancang metode berikut. A. Membangun kesadaran, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh kesadaran tentang kepekaan terhadap lingkungan dan berbagai masalah yang berkaitan. B. Transfer pengetahuan, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh berbagai pengalaman tentang lingkungan dan pemahaman dasar mengenai masalah-masalah yang berhubungan. C. Pengembangan sikap, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh nilai-nilai sosial, perasaan kuat dan kepedulian terhadap lingkungan, serta mempunyai motivasi. D. Pemberian keterampilan, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh keterampilan dalam pemecahan masalah-masalah lingkungan. E. Partisipasi dan observasi, yaitu membantu individu dan kelompok sosial mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap berbagai masalah lingkungan dan mencoba menerapkan tindakan yang tepat untuk membantu memecahkan masalah. F. Evaluasi dan refleksi, yaitu membantu individu dan kelompok sosial mengembangkan pola internalisasi diri atas seluruh aktivitas terhadap lingkungan dengan seluruh pembelajarannya sehingga menjadi sebuah spiritualitas hidup. 2. Pola pendekatan ekologis. A. Sikap teknokratis. Menurut Prof. Magnus Suseno, salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah sikap teknokratis. Istilah teknokratis berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekne yang artinya keterampilan dan kratein yang artinya menguasai. Dengan demikian, secara umum teknokratis artinya keterampilan untuk menguasai sesuatu. B. Sikap dikotomis. Sikap dikotomis berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia, sudut pandang kepentingan. Sikap ini akan memunculkan perilaku tidak peduli terhadap lingkungan, bahwa lingkungan adalah tempat dan sumber daya. Sikap dikotomis dapat diketahui dari hubungan manusia dan lingkungan. Contoh pokok persoalan manusia melihat lingkungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cara manusia melihat lingkungan yang mempunyai dasar kepentingan. Yang kedua, cara memanfaatkan lingkungan. 3. Cara mengelola lingkungan. 4. Cara menyelamatkan lingkungan. Dan yang ketiga, pola pendekatan psikologis. Pada hakikatnya, pembangunan berkelanjutan merupakan aktivitas pemanfaatan seluruh sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat manusia. Prinsip pemeliharaan keseimbangan lingkungan harus menjadi dasar dari setiap upaya pembangunan atau perubahan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan berkelanjutan fungsi alam semesta. Upaya peningkatan kesejahteraan manusia harus seiring dengan kelestarian fungsi sumber daya alam agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga dan potensi keanekaragaman hayati tidak akan menurun kualitasnya. A. Psikologi lingkungan mendasari perilaku subjek pembangunan yang berwawasan lingkungan. Psikologi lingkungan adalah suatu disiplin yang memerhatikan dan mempelajari hubungan antara perilaku manusia dan lingkungannya. Psikologi lingkungan menekan studi dari transaksi di antara individu dengan setting fisiknya. B. Psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Secara umum, peranan psikologi lingkungan dalam penentuan kebijakan pembangunan nasional yaitu berwawasan lingkungan meliputi 3 hal, yaitu 1. Fungsi inspiratif. Kata inspirasi adalah kata benda yang berarti ilham, sedangkan kata ilham memiliki arti petunjuk atau Tuhan yang timbul di hati, di pikiran atau angan-angan yang timbul dari hati, bisikan hati, serta sesuatu yang menggerakkan hati untuk menciptakan sesuatu. 2. Fungsi daya operatif. Operatif merupakan kata sifat dari operasional. Operasional berarti fungsi didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat diuji serta ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Dan yang terakhir, ketiga, fungsi evaluatif. Secara umum, evaluasi adalah proses penilaian. Penilaian ini bisa menjadi netral, positif, atau negatif, atau gabungan dari keduanya. Fungsi utama evaluasi adalah penyediaan informasi yang berguna bagi pihak pembuat keputusan untuk menentukan kebijakan yang
akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Fungsi evaluatif yang dimaksud adalah psikologi lingkungan berperan dalam mengevaluasi proses pelaksanaan kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Implikasi yang muncul dari undang-undang tersebut mencakup sebagai berikut. 1. Program pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. 2. Program peningkatan efektivitas pengelolaan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam. 3. Program pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. 4. Program penataan kelembagaan dan penegakan hukum, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. 5. Program peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.